Thank you, thank you. Boleh kasih applause buat dua MC-nya yang hari ini. Kasih applause juga buat teman-teman sekalian yang udah hadir dong. Boleh duduk. Wah, saya deg-degan loh kalau disuruh sharing di agensi salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Ya kan? Boleh kasih applause dong buat teman-teman yang hadir hari ini. Kasih applause juga buat CR nih yang hari ini kasih kesempatan saya buat sharing. Ya, satu kesalahan saya nerima untuk jadi MC di How to Make Grandma kemarin. Jadi ditodong langsung sama CR nih, kamu sharing ya kayak gitu. Oh iya C. Ya thank you C. Kalau aku disuruh milih jadi MC terbaik atau leader terbaik, aku milih jadi kayak C ya nggak? Iya dong, MC berapa sih? Nggak digaji kemarin teman-teman. Ya kan, tapi kalau jadi leader besar di Prudential, punya agensi gede, income-nya gede, ya nggak? Kalau mau tepuk tangan, nggak usah nanggung-nanggung. Perkenalkan teman-teman, nama saya Robi Sanjaya. Boleh kasih hai ke saya, nggak apa-apa. Ya. Wow, saya merasa di gereja ya, rohani sekali. Ini apa yang cara pakai? Ya. Tak kenal maka tak sayang, saya cerita dulu. Nama saya Robi Sanjaya, background saya seorang mahasiswa. Hari ini kita janjian dulu teman-teman, bukan saya lebih pintar, tapi saya cuma sharing aja pengalaman 9 tahun saya di Prudential seperti apa. Jadi kalau ada yang kurang cocok, balik lagi sama leadernya masing-masing. Kenapa? Karena yang paling tahu kondisinya teman-teman itu leader kalian. Oke, ini cuma pengalaman saya. Background saya seorang mahasiswa, maaf gambarnya pecah-pecah kayak ini nggak kelihatan. Saya kuliah di UKP, Universitas Kristen Petra, ya, jurusan teknik sipil. Ini ya background sedikit. Waktu saya masih mahasiswa, saya mahasiswa biasa. Mahasiswa biasa-biasa aja. Ada yang masih mahasiswa di sini? Nggak ada ya? Oh ada? Ada? Ada nggak yang mahasiswa? Oh iya kok, kamu kan dokter gigi gitu. Iya betul, tapi enggak apa-apa. Kalau tak lihat CR ini masih cocok lah jadi mahasiswa semester akhir ya enggak? Iya mama nih ya. Iya betul. Background saya seorang mahasiswa, kuliah biasa-biasa aja, jalan 1 semester, 2 semester. Waktu itu saya ikut sebuah seminar. Di seminar itu saya belajar bahwa yang namanya mahasiswa harus punya namanya nilai, bukan namanya mahasiswa. Kalau mau sukses harus punya yang namanya nilai tambah dan faktor kali. Nilai tambahnya apa? Robi yang seorang mahasiswa yang nilainya pas-pasan dibandingin dengan anak-anak mahasiswa yang lainnya. Bayangin teman-teman, teknik sipil tahun 2014, satu angkatan itu ada sekitar 300 mahasiswa. Setiap angkatan tuh ada 300. Baru Petra aja. Belum lagi ITS, belum lagi Ubaya nggak ada teknik sipil, C. Untak, ya kan banyak banget. Saya mikir kalau saya nilai pas-pasan cuma IPK 3 kayak gitu kan, apa yang menyebabkan saya diterima dibandingkan teman-teman saya yang IP-nya mungkin 3,5, 3,7, 3,8, bahkan angkatan saya ada yang IP-nya 4, saya nggak tahu dia makannya apa kayak gitu kan. Saya mikir, oke, kayaknya aku harus punya nilai tambah, jadi harus berbeda. Nah, bedanya apa? Otomatis saya mulai cari pekerjaan. Pekerjaan kalau sebagai seorang mahasiswa nggak mungkin full timer dong, nggak mungkin jadi employee dong. Kemungkinan besar apa? Antara bikin bisnis sendiri atau freelance. Freelance apa sih? Kalau mungkin sekarang joget-joget dapat duit kayak gitu ya. Kalau zaman saya mahasiswa kan nggak ada. Paling apa? Agent properti, MLM,
agent asuransi. Nah sayangnya papa saya nggak kasih saya modal. Kalau MLM kan butuh modal, ya kan? Tapi kalau di asuransi nggak pakai modal. Nah, tapi waktu itu masih perjalanan mencari. Akhirnya saya punya tetangga. Tetangga saya ini baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Ya kan? Di suatu sore dia chat saya kayak gitu, Rob, kamu punya, waktu itu kan karena tetangga cukup deket, kamu punya lampu mobil ini ya? Dia bilang, oh iya, aku cuma pakai ada satu alat selain lampunya, lampu saya nganggur. Dia bilang, oke, aku mau beli, coba. Kalau namanya pembeli sama penjual harusnya pembeli yang datang dong, benar nggak? Tapi karena saya baik hati, murah senyum, dan tidak sombong, saya datang. Iya kan, saya datang. Teman-teman di sini direkrut di mana? Boleh? Direkrutnya di mana? Lupa. Tapi tahu ini lagi di Tunjungan Plaza, tahu ya? Ingat ya, masih ingat ya? Waduh, saya salah ternyata. Pakuwon Tower, masih sadar kan yang ya. Takutnya nggak sadar tiba-tiba dia. Ada siapa mungkin Koko? Di mana kok direkrutnya? Lali, lupa semua di sini terbrainwash sama CR nih kayak gitu ya, sehingga lupa semua rekrutnya di mana. Ya? Di hipnoterapi. Saya aja tahu loh CR itu direkrutnya di mana loh. Masa teman-teman sekalian nggak tahu direkrutnya di mana? Oh, bukan di toko ya, C. Lupa semua. Di kafe paling lah ya, biasa di kafe, di mall gitu. Itu waktu sepeda di atas sepeda. Oh enggak, sambil naik sepeda sambil direkrut, dijelasin. Di UC, luar biasa. Saya direkrut di depan got, teman-teman. Ya, jadi di depan rumah, nggak even disuruh masuk ya kan, tiba-tiba dia mau beli, nggak jadi beli, masih saya direkrut. Saya sebelum direkrut sama leader saya namanya Willianto, saya tuh udah ada 2 orang yang berbeda yang rekrut saya di Prudential. Pertama kali waktu itu, sekarang lagi ini ada asuransi yang di MLM kan. Apa? Oh, bukan saya ngomong ya, Cece yang ngomong. Kalau dulu AXA, zaman saya kuliah ada itu AXA asuransi yang di MLM kan. Nggak perlu servis, nggak perlu jualan, kamu cuma bikin network doang gitu. Kalau orang-orang pada datengin agent-agent saya dibilang ini baru kayak ini. Saya udah denger itu tahun 2014 teman-teman. Dulu namanya Axia Pro, saya canvassing ke Atom. Waktu canvassing ternyata ketemu leader Prudential, direkrut balik di kantornya di Rungkut dulu, sekarang pindah satu kantor sama saya di lantai 18. Singkat cerita saya bilang enggak. Yang kedua ada teman kuliah saya yang rekrut lagi, Rob ini lo bagus banget, gini jualan investasi bla 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 bla. Saya bilang enggak lagi. Yang ketiga, entah kenapa tetangga saya ini kok berapi-api banget ngomongin tentang Prudential. Singkat cerita saya bilang, kalau di sini BOP hari Sabtu ya. Hari apa? Kalau di kantor saya hari Sabtu, dia bilang, Rob datang aja hari Sabtu. Saya bilang sama dia, oke, nggak apa-apa saya datang hari Sabtu, asal mobil saya ada. Karena kalau saya dulu waktu mahasiswa, mobil itu gantian sama koko saya. Biasanya hari Sabtu itu selalu tidak ada mobil karena dia tuh selalu pakai hari Sabtu untuk pergi basket tiap pagi. Oke, berarti kan saya nggak bohong dong ya kan kalau ada. Karena dia tetangga, entah kenapa Sabtu itu mobil saya nggak dipakai teman-teman. Kalau saya bohong pasti ketahuan. Karena kalau dia keluar, dia kan mau berangkat kantor pasti lewat rumah saya. Oke, ya udahlah, nggak enak sama tetangga sendiri, ya udah aku berangkat sampai di kantor, harapannya disambut siapa? Perekrut dong? Enggak, perekrut saya sebelumnya. Ya kan? Loh, kamu kok di sini?
Iya, diajak siapa? Diajak Willy. Timnya siapa? Timnya Jasper. Oke, nggak enak ya perasaannya ya. Kamu tak ajak, nggak mau kok, tiba-tiba kamu ada di sini ya kan. Perasaannya tuh saya lihat dia lihat saya gitu. Ya wis lah, ya apalagi. Oke, akhirnya singkat cerita saya ketemu ada, waktu itu Willy kan belum jadi leadernya si Willy. Ada kuku-kuku, tingginya 185 cm. Waktu zaman kuliah saya ini masih kurus teman-teman. Ini masih sekitar di bawah 60 kilo, sekitar 54 kilo. Ko Jasper tuh gede-gedenya. Jadi bisepnya dia nih lebih gede daripada paha saya. Serius, serius. Itu saya join jujur setengah terintimidasi, iya kan? Saya ngobrol, singkat cerita cuma ngobrol dikit disuruh ikut acara BOP. Ikut acara BOP lalu leader saya Ko Jasper bilang, waktu itu masih di Genteng Kali, tiba-tiba lampu tuh mati. Listrik mati. Waktu itu yang bawain BOP ko Steven Stanley, dia jelasin pakai kertas kayak gitu. Karena lampu mati, AC mati, panas ya kan. Tapi dia tetap semangat, jadi tambah panas ya kan. Belum lagi teman-teman kalau dengerin spidol bergesekan dengan kertas tuh rasanya gimana ya? Wah, itu nggak enak banget. Jadi dapat sesuatu? Tidak. Selesai acara turun ke bawah ditanyain lah sama leadernya Willy. Bro, gimana? Bagus. Jawabannya? Bagus kok. Bagus ya. Kamu gimana? Mau join? Jadi gini, aku ini kalau join di sini aku nggak cari namanya uang. Wah. Background anak Petra biasanya kan keluarga menengah ke atas ya. Dateng ngobrol, aku bilang aku nggak butuh uang. Di sini aku cari pengembangan diri. Wah, anak tinggi 160 cm, umur 19 tahun ya kan, di hadapan Goliat tingginya 185, bisepnya lebih gede daripada paha saya. Untung leader saya orangnya sabar. Jadi leader harus sabar. Dia bilang apa? Ya wis, enggak apa-apa. Kalau kamu memang cari pengembangan diri, nanti kalau kamu ada closingan, kasihkan kuku uangnya. Ya kan? Cengli dong kamu dapat pengembangan diri. Ya nggak gitu juga kok, kalau bisa dapat dua-duanya. Ya kan? Ya at least saya nggak goblok-goblok banget waktu diajak ngomong itu. Oke, singkat cerita saya join dan ya pertama kali waktu itu saya join di Prudential. Ya, ya sungkan sih. saya bayangannya kayak gini. Kalau teman-teman di sini kalau ikut kelas-kelas seminar kayak Tung Desem Waringin atau nggak usah jauh-jauh deh. Tadi ada coach Conan. Conan tuh bayar berapa? Kalau teman-teman ikut di luar sana tuh berapa duit loh? Kalau teman-teman contoh kan di sini pernah ada sharing Robby Oktober juga ya, ya. Robby Oktober sharing. Di luar sana kalau teman-teman lihat Instagramnya Robby Oktober, untuk ikut satu kali seminarnya bayar berapa? Iya kan? Kalau di sini kita dikasih seminar Senin, Rabu, Sabtu, betul? Dan itu semua free. Saya pikirannya cuma itu. Dulu saya ikut Tung Desem Waringin, yang pertama 100.000, kalau ikut kelas lanjutan 15 juta. Duitnya siapa? Iya kan? Kalau di sini dapat pengembangan diri, bukannya bayar malah dibayar. Makanya itu yang buat saya tertarik. Jadi murni nggak ngerti hitung-hitungannya apa segala macam. Lawang mati lampu, dijelasin pakai kertas, nggak ngerti apa-apa teman-teman. Cuma bayangannya oke, di sini dapat pengembangan diri, bisa ikut seminar gratis ya kan. Terus kalau Sabtu, kalau hoki ya kan bisa dapat tambahan income. Pemikiran saya sesimpel itu. Supaya nanti kalau lulus sudah dapat pengalaman. Sesimpel itu. Join Prudential pertama kali yang disuruh leader, kalau pertama kali join, disuruh apa sih? Bikin daftar nama. Setelah daftar nama cari apa? Janji temu. Setelah dapat janji temu apa kok? Prospek. Kalau prospek cari closingan atau cari apa? Kalau saya pertama kali join dibilang apa? Cari 10 penolakan. Betul? Nggak usah cari closing.
Pokoknya kamu cerita aja sama orang, cari penolakan. Cari 10 penolakan. Saya teman-teman waktu itu di kampus, saya cerita sama teman-teman saya. Bro, aku latihan buat cerita ya, kamu dengerin aja. Kamu nggak harus beli, tapi nanti kamu kasih nilai, kasih aku feedback. Di kelas, dosen ngajar, saya di belakang juga ngajar. Ya kan? Saya punya teman namanya Pak Ali. Pak Ali usianya 30 tahun ya kan? Ya kan? Rekening ABC, rekening Pak Ali. Kenal Pak Ali? Yang lama-lama kalau tahu Pak Ali ketahuan orang-orang lama. Kenapa? Itu orang sakit, hidup lagi ya kan? Luar biasa. Disuruh cari 10 orang penolakan. Oke, saya cari 10 orang penolakan. Dari teman-teman saya ceritain semua. Dari 10 penolakan, cerita konsep, masuk review polis. Masuk review polis, ada satu teman saya bilang gini, Prudential tuh nipu. Klaimnya nggak kebayar. Ini loh, AI ku klaim nggak kebayar. Namanya agent baru digituin, apa yang dilakuin? Lapor leader saya. Saya laporan sama leader saya. Kok katanya kok Prudential klaimnya nggak dibayar? Loh, kamu harus tahu case by case-nya. Coba ayo diajak ketemu. Singkat cerita saya ketemu sama AI-nya. AI-nya bilang apa? Bukan klaim nggak dibayar, tapi klaimnya kecil. Padahal premi 1 bulan 3,5 juta per bulan. Main badminton, matanya kena kok. Korneanya sobek, habis sekitar 50 juta. Prudential cuma bayar sekitar 15 juta. Waktu itu tahun 2015 belum ada yang on bill. Padahal saya bayar premi aja 3,5 juta 1 bulan. Review polis. Ternyata ini yang lama-lama saya boleh lihat tangannya. Iya, zaman-zaman PHS ya kan. Zaman-zaman PHS itu premi 3,5 juta, PHS-nya PHS 350.000. Wajar dibayarnya cuma 13 juta. Oke, aku jelasin bla bla bla. Ya namanya orang udah sakit hati dia nggak mau tahu. Ngobrol-ngobrol, datanglah satu malaikat datang dari atas lantai 2 turun. Si CC-nya AI-nya. AI ini saya ngobrol, dia nggak mau, CC-nya bilang, sorry ya, kamu nggak ikut salah tapi diomeli sama adikku. Akhirnya saya bantu review polis, minggu depan ajak leader, nggak tahu kenapa kalau saya ngajak leader saya, Ko Jasper tuh buat join visit ya, dia tuh selalu bikin nasabah saya nangis. Iya, nggak tahu ngapa-ngapain ngobrol-ngobrol nangis, ngobrol-ngobrol nangis kayak gitu, sampai terharu kayak ketemu Tuhan gitu loh. Ya, kayak merasakan hadirat gitu loh. Saya bingung sampai lihat leader saya ini, kok bisa dikit-dikit nangis. Saya pertama kali prospek jujur saya deg-degan teman-teman. Ini AI dibikin nangis nih. Ya kan pulang-pulang gimana? Singkat cerita, dari nangis tersebut ya kan closing 65 juta API. Closingan pertama saya 65 juta API. Waktu pertama kali join nih, papa saya bilang apa? Kamu ndak usah join Prudential. Awalnya sih dia bilang baik-baik aja, ya bagus ya join aja. Nanti polis-polis kita pindahin ke kamu semua, ya kan? Nggak selang beberapa menit papa saya berubah pikiran. Tapi tak pikir-pikir, jangan deh kamu join asuransi, nanti kamu nggak fokus kuliahnya. Ya, berapa menit kemudian masih di mobil nih, papa saya bilang lagi, sungguhan lo ya, jangan join asuransi lo ya. Ya, belum sampai rumah dia bilang lagi, sungguhan lo ya, kalau aku bilang jangan join, jangan join. Iya, itu di depan pintu rumah sebelum dia buka pintu rumah dia bilang lagi, kalau aku bilang jangan join asuransi jangan. Tapi namanya anak bandel tetap melakukan, singkat cerita closing 65 juta API, dapat duit kalau dulu unit link komisi 30%, 65 juta komisinya berapa? Ini pembayaran tahunan kok. Oh iya kan? 20 juta, aku bilang gila ini kerjaan luar biasa. Iya kan? Tiba-tiba ketika papa saya tahu saya dapat 20 juta, langsung dia mendukung. Ya enggak? Iya dong.
Tahun 2015 loh dapat cash tiba-tiba 20 juta. Ya kan? Terus berangkat ke Kupang, papa mama saya kerja di Kupang, berangkat sama leader saya Ko Jasper, closing lagi 20 juta API. Wah. Saya datang ke kantor yang sebelumnya tuh gini, ya kan? Ya kan? Ya kan? Waktu itu leader saya si Willy 1 tahun kerja dari Maret, saya kan join Agustus, aktif betul-betul Oktober. Willy dari Maret sampai Desember cuma 70 juta API. Saya Oktober sampai Desember 85 juta API. Keren nggak? Keren banget. Ya kan? Datang kantor tuh sombongnya luar biasa, ya kan? Waktu itu saya closing pertama kali masuk kan ada tuh tadi top-topan kan 65 juta API, top 4 ya kan, top 4 se MRT Star Surabaya. Dicariin tuh sama Ciirin. Ciirin, siapa itu Robisan Jaya? Siapa itu Robisan Jaya? Dengan gagah berani saya angkat tangan. Sombong banget nih anak, ya kan? Otomatis karena 85 juta API, pede dong. Pede dong. Tahun depannya kejar promosi. Saya mau lihat tangannya yang kejar promosi. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Luar biasa. Kasih aplaus buat teman-teman yang angkat tangan. Ngejar promosi AAD, ya kan? Bayangan saya ini kerjaan paling gampang di dunia. 65 juta API waktu itu saya yang 20 juta API itu bulanan, jadi saya dapat 500.000 sebulan tambah dapat cash 20 juta. Itu baru komisi tahun pertama, belum lagi dapat bonus produksi. Wah, luar biasa. Ya. Waktu itu belum, sorry, API-nya itu 90 waktu itu ya. Jadi saya tembus 90. Kurang lebih sekitar 90 juta API. Cair sekitar berapa tuh? 5 juta atau something. Papa saya itu adalah orang tua yang bijak. Apa yang dia lakukan? Dia telepon saya, dia bilang, Rob, kamu ndak saya kasih uang jajan lagi ya? Karena sudah bisa kerja sendiri. Namanya orang tua yang bijak, anak yang bijak juga tidak bisa melawan. Saya bilang, oke. Leader saya bilang, bro, kamu pakai uangnya 20 juta itu untuk modal bisnismu. Modal bisnis apa? Saya kuliah Senin, kan kalau Petra tuh kita bisa atur jadwal sendiri. Harusnya Senin sampai Sabtu, saya rapetin dari Senin sampai Jumat pagi. Sisanya apa? Dari Jumat siang, kadang Jumat pagi juga saya bolos kayaknya. Jumat siang sampai Minggu atau bahkan Senin pagi saya itu di Kupang. Jadi sebelum Senin 8.30 saya kuliah, itu saya baru flight ke Surabaya. Jadi 20 jutanya saya pakai buat modal kerja PP Surabaya Kupang kayak kan. Luar biasa. Karena papa mama saya merantau di Kupang, Marketnya paling gampang kan enggak mungkin teman-teman saya, ya kan? Market paling gampang ya temennya papa mama, ya kan? Karena trustnya udah terbentuk. Saya berangkat PPPP Kupang dan saya mendapatkan hal yang luar biasa. Saya ngerasa kerjaan ini luar biasa banget. Ditolak 40 kali berturut-turut. Dan ditolak itu sama temennya papa mama. Yang kalau biasanya saya ini anak yang suka datang arisan, ya kan, cowok tapi suka datang arisan karena mama saya selalu ngajak saya kayak gitu. Jadi mama saya kan nggak bisa nyetir mobil, jadi saya suruh nyetirin. Nah sambil ikut arisan sambil ngobrol-ngobrol sama AI kayak gitu. Saya emang favorit AI dari dulu kayak gitu. Ditolak 40 kali, saya masih ingat banget total ada 68 proposal. Saya bikin. Dan itu ditolak semua. Kenapa kok 68 proposal? Karena kalau 69 saya takut teman-teman pikirannya jorok. Ya kan? Jadi 68 aja. Ya kan? Hampir menyerah 4 kali. Jadi saya hampir keluar dari Prudential 4 kali, teman-teman. Ditolak, datang ke leader. Saya bilang, "Ko, kayaknya aku ndak jodoh sama bisnis ini." Klasik ya. Leader ngomong apa? Kalau sebagai leader nih, ada agent, semangat, prospek, terus dia bilang, kok aku kayaknya nggak jodoh sama bisnis ini. Leadernya bilang apa?
coba satu kali lagi. Leader saya baik, bijak, nggak langsung terminasi, kejem banget ya kan. Semangat prospek. Kedua kali dia bilang, nggak apa-apa, coba lagi. Berangkat lagi ke Kupang, prospek. Ketiga kali leader saya bilang, nggak apa-apa, coba satu kali lagi. Yang keempat, saya kan prospek. Waktu itu mendekati pembayaran premi kedua. Pembayaran premi tahun kedua, saya ngerasa abis ini aku dapat komisi nih. Saya ngerasa kalau nanti saya fokus di kerjaan lain, kasihan si nasabah. Nanti nggak akan dapat servis yang terbaik. Mendingan komisinya dapat buat orang yang layak karena mereka bekerja. Saya ngomong sama leader saya, si Ko Jasper, kayaknya aku udah nggak cocok di bisnis ini. Aku udah berkali-kali prospek ditolak. Habis ini, itu duit 20 juta tuh habis. Habis, karena dipakai PPPP Surabaya Kupang kan. Habis, terus leader saya bilang, apa? Nah, leader saya waktu itu nggak bilang kayak gitu. Ya udah, Senin ketemu Koko, kita tanda tangan terminasi. Luar biasa kok leader saya. Tapi yang hebatnya apa? Karena saya tuh kan ngerasa kalau saya lihat di sini waktu ada satu yang achieve atau closing dikasih congratulation kan kerasa seperti keluarga. Sebagai anak perantauan, kadang tuh kehadiran keluarga itu penting. Saya ngerasa diterima, saya ngerasa punya keluarga. Jadi waktu mau keluar dari yang keempat kali itu saya nangis, teman-teman. Saya nangis, kayak gitu. Leader saya cuma bilang, serius, nggak percaya kalau Cece ketemu Ko Jasper, Cece tanya deh, itu si Robin nangis nggak waktu mau keluar dari Prudential yang keempat? Di satu minggu siang saya ngomong kayak gitu, leader saya bilang, ya udah kita Senin ketemu tanda tangan terminasi. Luar biasanya apa teman-teman? Waktu itu tiba-tiba telepon berdering. Telepon berdering dari mama saya. Mama saya telepon saya angkat. Mama saya bilang, Rob, kamu udah tak beliin tiket ya buat ke Kupang supaya kamu bisa prospek minggu depan. Kasihan kamu tuh ndak closing, ajaan Jasper. Jasper tuh suruh nemenin kamu biar kamu closing. Saya tutup teleponnya, saya bilang sama leader saya, kok tak coba satu kali lagi. Ya kan? Leader saya yang saya motivasi akhirnya. Iya nggak? Saya ini emang ajaib, teman-teman. Selesai, waktu itu bukan minggu depannya langsung, 2 minggu kemudian. Hari Sabtu minggu depannya, karena saya masih UTS, ya kan? UTS waktu itu bulan-bulan seperti ini, Oktober, teman-teman. UTS, sebelum UTS hari Sabtunya itu ada one day seminar. Ada seminar, ada kelas-kelas kayak gitu. Saya, teman-teman, meskipun saya tidak closing 40 kali, saya tidak pernah miss yang namanya sistem. Saya tidak pernah miss yang namanya one day seminar. One day seminar tuh berbayar loh teman-teman. Waktu itu saya harus bayar 150.000 setiap kali ikut one day seminar, dan leader saya Ko Jasper tidak pernah bayarin. Saya selalu bayar 150.000. It's okay, nggak apa-apa. Karena saya tahu, karena dari sini saya termotivasi dan bisa jalan lagi. Saya nggak pernah miss yang namanya sistem. So, buat teman-teman sekalian yang mau kejar AAD, saya mau lihat tangannya. Yang dari AAD mau kejar AD, mana tangannya? Ya kan? Jangan pernah bolos sistem. Datanglah, janganlah kalian menjauhi pertemuan-pertemuan yang baik. Yang ketawa kenapa, Kayak pernah denger ya? Iya, di Amsal berapa itu? Oh, bukan ya? Oh, bukan Amsal. Ibrani berapa, 10 ayat 25. Haleluya. Enggak apa-apa, yang penting pede. Saya enggak tahu juga itu benar atau enggak ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang baik. Cece ikut CG? Enggak ya. Hampir menyerah 4 kali, luar biasanya.
Karena mama saya sudah bilang, udahlah kamu ajak Jasper lah supaya kamu closing, kamu udah keluar duit banyak. Nggak closing, kasihan kamu ya. Saya ikut one day seminar, pulang dari one day seminar biasanya apa? Semangat? Semangat. Terus saya follow up leader saya. Saya bilang, ya apa minggu depan jadi toh. Ya, jangan jadi enggak, jangan gitu. Jadi toh nemeni aku ke Kupang. Leader saya menghela nafas, dia bilang, gini loh bro, ya kan, leader yang bijak. Kok lihat ini, kamu tuh secara skill sudah mumpuni, sudah bagus. Kamu tinggal butuh waktu aja. Tiba-tiba boom, nanti kamu bakal closing kayak gitu. Dalam hati saya, bambum dasmu, gitu. 40 kali ditolak, 68 proposal, kamu masih bilang tinggal tunggu waktu. Lah 1 tahun aku puasa teman-teman. Puasa closing. Loh, iya kan, dari Oktober ke Oktober kan, puasa closing saya 1 tahun, dibilang bambum ya toh, tapi karena sudah dibeliin tiket tetap berangkat. Leader saya cuma bilang kayak gini, kalau kamu gagal seumur hidup, orang-orang yang sudah sekian banyak kamu ceritain bahwa kamu di Prudential akan selamanya ngecap kamu sebagai orang gagal. Jadi kamu harus berhasil. Saya pulang ke Kupang di Oktober, ya kan, dalam waktu 2 minggu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin pulang. Minggu depannya berangkat lagi. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang. Saya closing kurang lebih 150 juta API. Boleh kasih plus-nya. Ada agent saya waktu itu out of nowhere, teman baik saya tiba-tiba telepon saya, Rob, aku join. Join apa bro? Gitu, join di Prudential. Loh kenapa? Aku bilang, iya soalnya papaku mau ngambil asuransi nilainya cukup besar, mending tak masuk no ke aku. Dia closing 750 juta API. Tenang, enggak semua issued, ya kan? Cuma issued 250 juta. Tapi enggak apa-apa. Tuhan kasih semuanya pas pada waktunya. 150 tambah 250, saya punya beberapa agent kecil-kecil. Jadi saya tuh selama nggak closing 40 kali, saya tuh tetap join visit agent, teman-teman. Join visit agent closing. Iya kan? Saya prospek sendiri nggak closing. Iya kan? Kuncinya apa? Kuncinya adalah di trial closing. Kalau saya nemenin agent saya berani teman-teman trial closing. Om, Su, Ai, Koko, Tante, Kakak, ya, tak bantu pengajuannya ya. Kalau closing sendiri enggak berani. Ya kan? Jadi kenapa kok saya bisa closing? Dari 40 penolakan, ya kan? Closing 9 case total 150 juta API. Pasti ada yang diperbaiki. Yaitu apa? Kualitas trial closingnya. Saya cuma datang ke rumahnya susu AI yang saya temui. Saya bilang, Su, AI, Koko, Cece, Robi bantu pengajuannya ya. Dan luar biasanya mereka bilang apa? Oh iya, ajuno aja. Dan itu membuat saya waktu itu promosi menjadi, saya lupa namanya Ci. Dulu namanya unit manager, betul. Halo teman-teman yang mau promosi AAD ataupun AAD. OR-nya AAD berapa? Berapa? 45 plus 25. Kalau capai ekstra OR berapa? 70 plus 25. Dulu teman-teman, CR ini mungkin saksinya, unit manager. Targetnya sama 300 juta. Uang dulu nih tahun 2015 cuma dapat off riding 20% dari komisi. Itu aja kita kejar mati-matian. Apalagi teman-teman yang mau ngejar AAD, hari ini dapat 95% dari komisi. Masa iya teman-teman nggak kejar mati-matian? Ya. Tadi ini closing gede kan tadi kan? Iya kan? Closing berapa sih? 262. Komisinya berapa? Berapa persen? 25%. Kalau tahun depan closing lagi 25% plus 70% tahun pertama. Effort yang sama yang kita lakukan dapat ibarat kata distributor nih
itu dapat margin yang lebih besar karena kita capai target. Jadi harus dikejar mati-matian AAD? Harus dikejar? Kok nggak ada suaranya? Harus dikejar? Kejar. Kasih aplaus dong buat yang mengejar AAD sama AD. Kuncinya cuma satu, follow the leader, follow the system. Ubah doamu, ubah caramu. Jadi teman-teman, waktu saya nggak closing, leader saya tuh bilang kayak gini, bro, coba kamu doa, minta ampun sama Tuhan. Karena pertama kali kamu join, kamu bilang apa? Aku nggak butuh uangi di sini. Tapi kamu dapat 40 kali penolakan, kamu dapat pengembangan diri nggak? Dapat loh. Cara ngomongnya, cara menjelaskannya bertumbuh loh. Wong ditolak 40 kali dan prospeknya bener kok. Dapat pengembangan diri. Tapi karena dulu nih sempat ini mulutnya agak nakal sama leader, nggak closing. Saya ubah doa saya, Tuhan minta ampun Tuhan. Kalau kemarin bilangnya nggak butuh duit, sekarang butuh duit Tuhan. Ya kan? Butuh duit, ubah doanya, ubah caranya. Terakhir, coba satu kali lagi. Kalau teman-teman hari ini ditolak, coba satu kali lagi. Kalau leadernya teman-teman sudah menyerah, mau tulis tanda tangan terminasi, motivasi leadernya. Saya coba satu kali lagi ya. Teman-teman, sisa waktu sedikit nggak banyak, ya kan? Harus turun gunung ya kan, yang udah di ketinggian ya kan, pada turun gunung. Turun gunung tuh apa sih? Ada yang bisa jawab turun gunung tuh apa? Membumi. Emang gunung nggak di bumi kok? Gunung kan juga di bumi. Apalagi? Nggak salah, tenang. Boleh kasih aplaus dong buat jawabannya. Apa? Keluar dari comfort zone. Wah, jawabannya ini tempat namanya closingannya gede-gede, jawabannya bagus-bagus nih. Ada lagi? Turun gunung apa? Ya. Mulai dari nol kayak gitu. Nah, turun gunung tuh gampang. Cuma satu kata, kerja. Iya kan? Sebelum-sebelumnya apalagi wah ngerasa udah di atas awan, mungkin yang AAD, udah AD merasa dunia ini milikku ya kan? Merasa oh di sini bisnis pasif income. Lama-lama kalau teman-teman enggak kerja, bukan pasif income, tapi income yang datangnya pasif. Gitu. Kadang datang, kadang enggak, minggu ini ditransfer, minggu depan enggak, kayak gitu kan. Datangnya pasif kayak gitu. Intinya leader di sini kan selalu diceritain ujung akhirnya kita bisa berbisnis. Iya kan? Tapi di awal itu teman-teman nggak ada bisnis yang nggak harus kerja keras gitu loh. Saya belajar tentang kerja keras itu dari leadernya teman-teman. CR nih. Ya kan? Saya teman-teman tahu. Kalau teman-teman kira-kira Januari, tanggal 3 Januari masih ngapain? Liburan. Saya 3 Januari, saya jalan-jalan di Pakuwon Mall. Saya lihat di Bakersin. CR nih udah tanda tangan SPAJ. Luar biasa loh. Flexible time, ini yang saya belajar dari CR nih ya, itu bukan oh ya karena bisnis ini time freedom, saya tiap hari antar orang tua, antar anak, kucing melahirkan dan lain sebagainya. Itu nanti. Tapi sekarang kerja keras, waktunya kerja. Waktunya nggak mau kerja, CR nih 3 bulan ngantar anaknya ke Australia. Oh 3 minggu ya C? Ya beda satuan C, it's okay. 3 minggu, ya kan? Itu namanya time freedom. Tapi kalau sekarang turun gunung teman-teman kerja, angkat telepon lagi, kontak orang lagi, mungkin yang sebelum-sebelumnya ngerasa saya di sini nggak ada, di luar sana banyak. Saya dulu ngerasa ya udahlah namanya udah AD, udah AAD nggak perlu kontak orang yang datang sama saya, ya kan? Tapi enggak teman-teman. Namanya kita menikah sama bisnis ini, kita harus terima baiknya dan buruknya. Baiknya apa? Even kita closing 1 kali, dapatnya berapa? 2 tahun minimal.
Tapi buruknya apa? Mungkin yang orang kurang suka, harus kontak orang. And it's okay. Teman-teman kalau nggak kontak orang, mereka akan prudensial pada waktunya. Serius. Saya tadi lihat tuh, kan ada nama-nama tuh dipaparin tuh. Ada beberapa teman saya kok. Iya kan? Kalau kita ngomong Jakarta, mungkin di Jakarta tuh brand itu banyak. Ada Allianz, ada AXA, ada MSIG. Kalau di Surabaya, semua Prudential. Antara direkrut teman sebelah lu, ya kan? Kalau teman-teman nggak rekrut sekarang, direkrut teman sebelahmu. Atau direkrut leader lain. Atau teman-teman waktu sharing di kantor lain, ya kan? Duh, inilah temanku. Gitu. Lakukan rekrut sekarang juga. Meskipun masih jadi agent, rekrut aja. Teman-teman tahu dari mana? Kalau teman-teman yang kalian rekrut itu bakal jadi AAD, bakal jadi AD. Nggak tahu loh. Saya rekrut Ricky itu tahun 2000, nanti minggu depan yang bakal sharing si Ricky, itu tahun 2018. Saya rekrut dia. Hari ini dia punya omset grup bisnis yang oke. Di Prudential Income, hidup bertumbuh. Saya join 2015, baru ketemu Ricky 2018. Tapi leader saya si Willy, saya itu rekrutan kedua. Hari ini total leader yang sudah saya promosikan 15. Dari rekrutan yang kedua, teman-teman. Siapa yang tahu kalau rekrutan kedua kalian itu bakal jadi orang yang menyumbang mungkin lebih dari setengah grup bisnisnya kalian. Dari rekrut sekarang. Kalau enggak, nanti direkrut CRNI, direkrut Koreknal, ya kan? Nanti teman-teman, loh aku kok enggak terima off-riding, ya kan? Gara-gara apa? Memutuskan untuk enggak rekrut. Jadi, meskipun agent maupun leader, rekrut sekarang. Oke? Kasih applause dong, sepi banget. Insanity. Ini om saya namanya Albert Einstein, dia selalu bilang, doing the same thing over and over again and expecting different result. Nggak bisa teman-teman ngelakuin hal yang sama, harapannya hasilnya berbeda. Kalau caranya sama terus-terusan, hasilnya pasti kurang lebih segitu. Tapi kalau teman-teman ada evaluasi, konsultasi sama leader, caranya di-upgrade lagi, pasti niscaya teman-teman resultnya pasti akan berbeda. Ya, ada yang mau foto lagi? Enggak ada. Boleh banget. Saya agak pick me orangnya. Mindsetnya apa? Goalmu, goal saya adalah tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab nasabah saya, bukan tanggung jawab agent saya. Kadang ada loh, saya jujur awal-awal di Prudential saya ngerasa, wah aku ini kok nggak capai ini ya, kok nggak promosi ya. Lah iya, aku udah ketemu orang tapi orangnya nggak closing. Loh ya itu kan masalahnya di nasabah saya. PR saya kalau mau capai goal saya ya udah ketemu lebih banyak orang. Loh kenapa nggak promosi? Kenapa kok nggak start club? Lah iya, aku udah ngerekrut agentku udah jalan. Nggak bisa teman-teman. Kalau mau building tim, rekrut lebih banyak. Kalau mau prospek, capai kayak CRNI, Ko Cuncun kemarin di-sharingin kok. Namanya kok dibawa-bawa. Sabtu kemarin bulu matanya nggak rontok kok. Ya kan? Wah, COT 2 kali ya kan. Wah, luar biasa. Nggak bisa teman-teman kasih tanggung jawabnya itu ke nasabah kita ataupun agent kita. Tanggung jawab goal saya ada pada saya. Saya mau capai Star Club, ketemu orang lebih banyak. Si A nggak closing, cari si B, si C, si D. Si agent A nggak jalan, goal saya promosi kedua, cari si B, si C, si D, si F, si G. Kayak gitu. Tanggung jawab goal saya ada pada saya. Oke?
Nih. Warteg paling populer di Indo tuh apa? 400 mitra, 800 cabang. Dan franchise-nya lumayan gila. Namanya Warteg Karisma. Tau gak? Dulu namanya itu modal mertua. Soalnya pas dibangun tahun 1996, dia mulanya tuh gara-gara dapat modal dari mertua. Nah dulu tuh Warteg punya image yang buruk karena jelek, kotor, SOP-nya susah. Pas dia bikin Warteg Karisma Bahari Group, fokusnya SOP-nya efisien dan tempatnya kalau bisa hygiene dan proper. Yang bikin cepet tuh pas pakai franchise, bisnis modelnya tuh pokoknya bagi 50-50. Tengah buat owner, tengah buat franchise. Omsetnya kira-kira 35-45 juta sebulan dan laba bersihnya itu 20%. Which is menurut gue lumayan. Kalau dihitung-hitung 7-8 bulan ya harusnya balik modal. Tapi jujur nggak kepikiran sih. Gue pun nggak kepikiran untuk franchise Warteg. Orang zaman sekarang tuh cari yang lebih trendy, lebih hit. Padahal bisnis model yang paling bertahan lama, ya yang paling basic atau bahasanya boring. Misalnya Jason Derulo, investnya di bisnis cuci mobil. Itu bisnis bosenin coy. Tapi ya bisnis itu nggak mesti cari ide baru yang paling hits. Selama lo punya ide lama, tapi bisa dieksekusi dengan lebih baik, bisa aja bisnisnya gede banget. Apa yang didapat dari video ini? Apa? Warteg, betul Bu. Wartegmu murah. Oke, apa lagi selain warteg? Hah? Kreatif? Perlu kreatif? Enggak. Kadang back to basic, betul. Kasih applause dong Bu Rekna. Iya. Oh sorry Go, aku nggak bagi-bagi duit kok. Jujur aja. Kalau CR nih kemarin sharing di MRT Star bagi-bagi duit kayak gitu. Aku nggak bagi-bagi. Ya kan? Back to basic. Kadang coba teman-teman bayangin. Bisnis-bisnis yang trendy hari ini, yang dulu katanya menjajah ruko kosong. Bisnis apa? Misue. Sekarang ada? Ada. Tapi apakah keuntungannya seperti dulu? Enggak. Banyak yang tutup? Banyak. Aku bilang. Bisnis-bisnis yang trendy. Bisnis Prudential bukan bisnis yang trendy, teman-teman. Tapi bisnis yang biasa aja, yang basic. Tapi kalau teman-teman orang-orang yang luar biasa yang menjalankan, cuma perlu mungkin sedikit di-adjust dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Dulu mungkin saya zaman waktu pertama kali join masih canvassing door to door. Sekarang mungkin teman-teman nggak ada yang canvassing door to door. Tapi masuk ke komunitas-komunitas. Dulu hard selling, sekarang soft selling. Tapi inti bisnisnya itu tetap sama. Kenapa? Bisnis ini simple kok teman-teman. Iya nggak? Jualan asuransi, siapa sih yang nggak butuh asuransi? Contoh, ini saya direkam nih saya takut nih ya kan. Contoh bisnis ya kan, yang khusus untuk orang gendut, ada nggak? Ada. Oh 3 bulan nanti akan turun berat badannya kayak gitu. Marketnya very niche, bukan buruk loh, tapi marketnya very niche. Tapi kalau kita ngomong bisnis Prudential, anak baru lahir bisa, anak umur SMP bisa, SMA bisa, kuliah, anak udah dewasa muda baru nikah bisa, susu ayai bisa, cewek cowok bisa. Teman-teman, bisnis ini siapapun, pokoknya syaratnya 3. Ya kan? Kalau orang di luar sana cuma bilang, oh kamu nggak usah jualan, nggak usah jualan, nggak usah jualan. Ya sorry to say, menurutku kalau ada orang-orang yang bangun bisnis, oh ya nggak jualan. Ya ini balik lagi ke leader masing-masing ya. Menurut saya, jangan-jangan bisnis itu memang nggak bisa survive kalau nggak jualan. Saya tahu loh, ada orang-orang, mungkin JR ini pasti lebih tahu. Orang-orang yang setahun nggak bangun tim, tapi jualan setiap tahun 5M. Kaya juga. Ada. Kerjanya cuma setiap hari apa sih? Selasa ya? Selasa atau Rabu kali dia. Kayak buka praktek dokter, orang dateng. Iya kan? Ada dari jualan. Tapi kalau mau bisnis pasif income, kayak CR nih, kayak Koreknal, build tim, ya kan? Bisa juga. Tapi kalau mau jualan pun tetap teman-teman bisa hidup. Kayak gitu loh. Tapi kalau mau build bisnis, passive income, income-nya unlimited, ya harus kayak Ci Erni. Harus mungkin kalau di kantor saya ada Ci Irin. Kalau di luar sana ditawarin bisnis, oh ini nanti kamu bisa income 100 juta per bulan. 1M sebulan, 2M sebulan. Saya tanya,
Berapa banyak orang yang sudah mencapai angka itu? Kalau di sini income 1M sebulan pun itu ada banyak teman-teman. Ada banyak banget. Kenapa? Saya tahu tahun lalu tahun ini bulan April, teman-teman yang datang ke gala dinner, Prudential mengadakan yang namanya penghargaan baru. Itu adalah Master Builder apa ya? Table ya, Ci ya. Master Builder Club atau apa gitu. Itu adalah jajaran orang-orang yang income-nya minimal 10M per tahun. Minimal. Dan berkontribusi apa bla 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 bla. Itu dijejerin orang-orang yang income-nya minimal 1M per tahun, teman. 1M per bulan, teman-teman. Berarti kan banyak banget gitu loh. Jadi bisnis ini bukan bisnis yang perlu baru dicoba-coba. Ini menarik banget. Jadi teman-teman cuma perlu apa? Konsisten, lakuin, ya kan? Ikut leader, ikut sistem, back to basic. Bisnisnya asuransi bisnis yang membosankan. Membosankan. Ngomongin Pak Ali lagi, paling segitiga kehidupan lagi, ya kan? Segitiga proteksi lagi, itu doang kok. Tapi lakuin. Rekrut cerita, income 100 juta per bulan, 2M sebulan, itu lagi. Bisnisnya bosenin, tapi basic banget. Tapi udah banyak orang-orang yang menghasilkan lewat bisnis ini. Boleh kasih applause dong buat Prudential. Kalau teman-teman diajak, pindah ke asuransi ini apa? Asuransi micin, ya? Oh bukan ya? Micin itu kan MSG toh, monosodium glutamat kan, MSG. Oh di sini lebih enak belum? Pertanyaannya berapa orang yang sudah punya income yang mereka ceritakan? Nggak banyak, tapi di Prudential udah cetak banyak orang kaya. Mindset apa lagi? Kalau tadi selling, iya kan? Sorry. Kalau teman-teman yang mau kejar production club, prospek sampai closing, closing sampai dapat yang namanya big case. Jadi jangan gini, pokoknya aku nunggu big case baru aku closing. No, closing kecil, nanti ketemu yang big case. Gitu loh. Pasti kok big case tuh pasti kok. Nyatanya loh, kayak CR nih, kayak gitu. Tiap tahun juga ada aja big case-nya. Kok nggak habis-habis ya? Akan selalu ada. Pokoknya prospek aja kecil, tiba-tiba big case. Kalau CR-nya agak beda. Big case. Ya, kok nggak tiba-tiba small case-nya satu, big case lagi gitu. Kalau yang mau promosiin leader gimana? Rekrut sampai NAA terus sampai tiba-tiba ketemu leader bagus. NAA terus tiba-tiba ketemu leader bagus. Rekrut aja. Rekrut, FLC, cari NAA cari lagi apa? Sampai ketemu leader yang bagus, leader builder, kayak gitu. Kedua, cari orang yang tepat, teman-teman. Tapi ini agak basi. Instead of kita bilang, cari orang yang tepat, kita harus bilang apa? Menjadi orang yang tepat. Katakan nih, saya bilang kalau ada CR nih tiba-tiba yang mungkin CR nih versi belum Prudential ada di depan kalian rekrut, orangnya mau nggak sih? Belum tentu mau loh. Kalau saya bukan orang yang tepat. Instead of kita cari yang orang yang tepat, which is itu tidak salah, jadilah orang yang tepat. Kalau kita jadi orang yang tepat, nanti orang-orang yang tepat itu bakal datang. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bandingin, wah CL ini dapatnya sekian, wah closingannya sekian. No. Bandingkan diri sendiri dengan diri sendiri. Apa yang membedakan Robby tahun ini dengan Robby yang tahun lalu? Robby yang tahun lalu dengan Robby yang tahun lalunya lagi. Jadi Robby versus Robby. Nggak usah bandingin, si ini closing sekian. Enggak lah. Nggak usah lihat, kalau saya lihat tabel produksi, orang-orang yang produksi, tujuannya cuma satu.
ikut bahagia atas pencapaian orang lain. Tapi kalau mau evaluasi diri, setiap hari yang saya lihat adalah produksi saya, buka proof force. Kalau memang belum, jangan dihindari. Ada satu agent saya, dia bilang kayak gini, wah aku sekarang nggak pernah lihat komisi dapatnya berapa. Keren nggak? Iya, soalnya aku punya tabungan sekian, aku udah merasa safe. Kalau ada closingan baru aku lihat tabel komisi. Saya bilang sama dia, bro, itu betulan kamu tenang atau kamu cari ketenangan karena kamu menghindari bahwa minggu ini kamu nggak terima komisi atau komisimu kecil. Kalau memang nggak nyaman, lihat aja. Kalau ngerasa kok incomeku minggu ini kecil ya, jadikan itu cambuk buat minggu depan berangkat. Pastikan sebelum Jumat issued ya kan, supaya income minggu depannya itu naik. Pastikan sebelum Jumat issued. Kenapa? Karena cut off date-nya Prudential Jumat kan. Rabu minggu depannya ditransfer kayak gitu kan. Ini nih, leader nggak perlu jualan. Balik lagi ke leadersnya teman-teman masing-masing. Kalau menurut saya nggak bisa leader nggak jualan. Dulu saya selalu sembunyi di kata-kata aku leader yang building team. Ditanya, waktu itu aku lupa, Pak Martin atau Coach Evando, 1 tahun promosiin berapa? Kalau 1 tahun promosiin 5, 10, boleh loh teman-teman bilang, aku nggak jualan, aku fokus building team. Tapi kalau 1 tahun promosiin 1 aja kagak, gimana caranya mau ngomong, oh aku leader yang building team. Oh aku leader yang fokus jualan, setahun berapa? 200. Lu yang nggak fokus jualan itu namanya. Tapi setiap orang standarnya masing-masing. Kalau saya ngerasa ya leader, kalau AAD, saya nggak pernah fokus sama MOC. Kenapa? MOC itu bagian saya. Kalau AD MOC-nya 600, ya minimal penjualan pribadi saya 600. AAD MOC-nya 200, ya minimal penjualan pribadi AAD 200. Jadi kita ke tim itu tulus. Tidak mengharapkan dia closing, gerak, supaya kita terlepas dari yang namanya malapetaka. Gitu. Kita jadinya tuh bukan